Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda, balik lagi di Cinechat dan sekarang gue udah bareng sama Kes dari film Sayap Patah 2, Olivia. Mas harusnya agak kenceng lagi, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Mas Iwa, Dara sama Kak Arya apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya udah mau tayang filmnya? Deg-degan ya? Deg-degan ya? Deg-degan. Ya mau memulai sesuatu yang baru pasti deg-degan sih buat saya. Ini kan syutingnya lama, tapi kan tayangnya mau baru nih, ya kan? Pasti akan ada deg-degan itu. Oh, oke. Dan deg-degan itu kan sebenarnya indikator kalau kita menyayangi sesuatu. Dan tanggung jawab, artinya kita fulfill. Iya. Oke, benar. Nah, sebelum kita ngobrolin filmnya, pertama aku mau nanya sesuatu dulu ya, memverifikasi ya. Katanya Pandu sebelum jadi Densus dulunya Hansip dulu ya? Boleh diklarifikasi ya, Mas Pandu. Apakah dulunya Hansip dulu, nyoba dulu baru jadi Densus? Iya, dulu sebelum sekolah. Sebelum akpol ya. Nah, itu dulu udah lama banget itu, Iya, tahun udah berapa ya? 2012 mungkin. Ya, masih kurus. 2013 ya, lupa. Nah, kalau Dara sama Mas Iwa, kalau Mas Arya jalan pakai ini, kira-kira kenalin nggak? Udah kenal ya? Tetap kenal Arya sih mau ya. pakai baju apa juga sih, tetap aja sih. Bikin Udah punya karakter basah sih. khas. Keringetan maksudnya ya? Iya, keringetan maksudnya. Soalnya lagi hujan jadi tetap basah. Oh iya, benar. Oke, kita lanjut ke filmnya aja. Nah, kalau mau ngomongin filmnya sebelum ngomongin karakter juga, ini kalau nggak salah sequel, tapi stand alone ya. Jadi maksudnya orang yang nggak nonton yang pertama pun akan bisa ya udah nonton Tetap paham. dan ngerti gitu. Ceritanya. Iya. Betul. Film ini tuh satu universe yang sama, yang berkelanjutan. Jadi ceritanya murni berbeda. Yang berkelanjutan itu cuma rivalitas antara Leong dan Sadikin. Yang berkelanjutan. Belum tuntas masalahnya. Dihabisin di film ini kayaknya ya. Oh gitu. Semua rivalitasnya. Artinya. Ditongolin maksudnya. Ditongolin di situ. Berarti yang akan membawa ini menjadi sebuah sequel tuh ya karakter Mas Iwa, sama Leong dan juga Sadikin. Sadikinnya itu ya. Oke. Betul itu. Kalau udah nggak ada Sadikin berarti Sadik out. Ya itu Sadikin. Iya nih. Sadik out ya. Oh, Mas Iwa ya Mas. Padahal kalau di film sangar ya, di film ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang pas kalian pertama kali diajakin atau tawarin sama project ini, terus baca skripnya lah, kan ini kan sebenarnya diangkat dari, seperti film pertama diangkat dari sebuah peristiwa yang cukup ya tidak diharapkan lah kita ada peristiwa itu. Nah, saat kalian baca skrip, emosi apa sih yang akhirnya kalian rasakan pertama kali gitu? Oh, Dara itu emosi banget, coba Dara. Dilempar. Sedih ya, karena itu menyangkut ini sih aspek egoisme gitu loh. Kan karena untuk kepentingan tertentu banyak korban yang berjatuhan dan nyawa kan. Jadi pasti sedih banget ya. Jadi ya cukup banyak belajar sih tentang tragedi-tragedi terorisme supaya lebih mendalami peran lagi di film ini. Kalau Kak Arya gimana? Apanya? Perasaannya yang muncul pas baca skrip pertama kali ya? Bergejolak. Bergejolak ya. Bergejolak. Pas baca skrip ini ya happy lah. Skripnya bagus, rapi. Ya tinggal ada sentuhan-sentuhan tacap-tacap di beberapa titik gitu yang memang terutama pesannya sih, ketika baca skrip itu, oh ini pesannya luar biasa sekali kan, pesan-pesan perdamaian di situ, pesan banyak hal lah. Jadi ketika baca full, ya seneng lah tanggapannya saya. Dari konsepnya aja seneng, pas baca full, wow. Oke. Iya benar tuh. Karena emang ketika yang baca skrip yang Sayap Patah Olivia ini
bener yang Arya bilang ini pesannya luar biasa banget ketika masing-masing karakter dengan kesibukannya gitu ya. Di mana emang Pandu punya misi adalah memberantas teroris, Leong juga punya misi sendiri, semua masing-masing punya misi, tapi di situ ada hal yang penting adalah keluarga. Ada value keluarga yang benar-benar yang emang coba di-deliver di sini, gimana hubungan terutama ayah dan anak. Nah, jadi emang buat gue ini skrip yang keren sih, satu cerita yang keren, satu bentuk adaptasi dari satu peristiwa, dari peristiwa benernya tapi adaptasinya tuh keren, adaptasinya buat ya ini jadi tantangan kita ya. Jadi gemes kapan nih syutingnya, kapan syutingnya. Oh gitu, malah jadi excited mau nungguin syutingnya ya? Iya, biar cepat lunas bayar juga. Biar invoice-nya kelar. Kalau enggak baru termin 1 doang. Iya bener. Padahal aku udah serius mas. Oke, tapi kalau Mas Iwa sendiri karena udah ikut dari yang pertama, terus kedua, beda nggak sih mas perasaan yang akan mungkin ya penonton akan bisa rasain juga gitu saat nonton, beda nggak? Atau lebih? Aku tuh ngeliatnya jadi kayak gini loh. Misalnya kita ada satu simbol yin yang ya, ada titik hitam di satu area putih, ada titik putih di satu area hitam. Jadi taruhlah misalnya ada satu karakter yang emang berkecimpung di area hitam ya. Ada titik putihnya di situ. Bagaimana hubungan seorang villain itu ke anaknya sendiri. Gitu loh. Di titik begitupun di area yang putih. Pasti ada gimana betapa ada egois seorang ayah yang emang gue yang penting jalanin tugas tapi anaknya ditinggal gitu loh. Ada titik hitamnya di situ. Jadi maksud gue emang very humanist. Oh oke. Sangat manusiawi banget. Itu yang bikin film Saya Patah Olivia 2 ini buat gue lengkap. Dan wajib ditonton. Wah itu fardu. Fardu ain ya. Kifayah udah rame-rame udah. Aku jadi nangkep berarti di pertama itu lebih karena pasangan ya. Terus POV-nya tuh kalau di sini lebih ke ayah dan anaknya itu tadi ya. Jadi kayak keluarganya itu. Oke. Nah, kalau ke Mas Arya nih. Katanya bener gak sih latihan buat jadi densusnya cuma sehari? Apa iya? Latihannya? Latihannya jadi densus cuma sehari. Bentar, saya ingat dulu nih. Kayaknya iya deh. Buat saya ya. Buat saya kayaknya iya. Iya, cuman sehari. Cuman sehari. Terus, itu karena emang Mas Arya jago apa emang jadwalnya emang segitu cuma sehari? Kayaknya jadwal dari ini deh, jadwal yang ngajar kayaknya. Jadi cuman sehari. Jadi itu gini, ya sebetulnya yang baik itu punya hari yang lebih panjang lah untuk belajar gitu. Cuman ya sekarang kita media kan udah banyak ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya kita mau nyari sesuatu referensi kayak susah banget kan gitu kan. Di YouTube juga banyak sekarang bagaimana cara megang senjata baik dan benar, cara ya menembak dan lain-lain gitu kan. Kalau latihan nembaknya juga sehari. Latihan taktikal itu gini, untuk dasar sehari, untuk ada kayak pengadeganan ya sehari. Gitu. Oke. Tapi lebih ke yang basicnya dulu kan. Basic kan kita kan bagaimanapun semuanya kan dimulainya dari dasar ya gitu. Kalau dasarnya nggak kuat kayak bangunan, core-nya nggak kuat, core-nya sama aja. Nanti dilihat kok jalannya begitu sih, kok megang senjatanya begitu tuh, gitu-gitu kan. Ya jadi memang diajarin gimana cara megang senjatanya, cara jalannya, terus cara memberi kodenya, gitu-gitu kan. Nanti ketika ada 2 tim, 1 tim 4 orang gitu kan, ketika mecahnya tuh seperti apa gitu kan, terus ngasih kode siapa dulu yang masuk, gitu-gitu itu kan itu di hari di satu hari itu tuh cukup lengkap sih sebetulnya. Yang pelajarannya buat jadi densus itu ya. Sampai Arya tuh nemuin perbedaan ketika jadi densus ketika nembak. Menembak sasarannya udah kena kan.
Karena Arya biasanya kalau habis nembak kejadian langsung. Oh, beda nembak ya. Sudah ditunggu. Nih, Saya twist tembak lagi, kamu. Terima nggak? Terima. Tapi beneran pakai pistol. iya. Nih takut ya. Jadi kepaksa. Tapi pas syuting pakai senjata beneran nggak sih, Mas? Beneran semua. Beneran ya? Jadi kayak Beneran. beratnya dan ininya tuh. Semuanya beneran. Oh, tapi ada praktikal juga, tembak beneran ada. Ada. Oh. Ya kita kan kalau misalkan kayak di lokasi kita Oke. kan apa namanya ya dalamnya isi peluru juga gitu kan. Ketika kita mau apa Empa ya? namanya coba tembakan supaya nggak kaget kan kita nyoba juga. Dar. Kita nyoba gitu dan pas apa namanya adegan pun juga kan itu kita juga nembak beneran. Jadi reaksinya pun jadi biar real juga ya. Real. Oke. Nah, kalau Mas Iwan nih, ada pengembangan karakter nggak sih Mas dari film pertama kedua dari seorang Leong ini? Itu pasti ada karena emang di pertama itu ibaratnya Leong tuh intensitasnya ya tinggi terus gitu kan, ngegas terus, wang gitu kan. Tapi emang di sini kan Leong satu karakter yang emang tahu punya anak ya di sini. Iya. Dimana emang akhirnya gue pengen hidup tenang lah sama anak gue. Di situ emang tensinya emang agak tuh ya. Buat gue sih emang jadi pembelajaran lagi sih. Leong kalau buat gue bedanya pertama sama yang kedua, di yang kedua ini tuh lebih roller coaster Leong gitu. Tapi begini, kalau yang pertama tadi Kang Iwa bilang kan ngegas mulu kan. Nah, ini tuh begini nih. Iya. Dinamis sekali ya berarti. Iya, dinamis. Secara emosi, secara adegan, secara ininya, interaksinya ya. Iya, itulah akhirnya banyak Di belajar. SSP2 kamu akan melihat Leong menangis. Waduh. Spoiler alert. Lambat Leong menangis. Oke. Beracun tuh air matanya tuh. Oke. Jadi makin penasaran buat nonton karakternya Leong di SSP2 ya. Nah, kalau buat Dara nih, sebagai pendatang baru nih di film, kamu pertama kali ya berarti ini debut ya? Iya. Film ini ya? Benar. Oke. Itu pertama kali emang kamu yang pengen untuk aku mau acting nih atau ada tawaran lah yang datang ke kamu gitu? Pertama kali ada tawaran sih. Memang ada beberapa tawaran. Yang sebelum ini juga ada, cuman memang aku lebih srek di project yang Sayap Patah 2. Jadi aku ambilnya Sayap Patah 2. Apa yang bikin kamu jatuh cinta nih? Apakah skripnya, apakah karakter Semuanya, ada? semua komponen itu prioritas utamanya. Komponen utamanya. Semua komponen ya saling melengkapi mulai dari aspek cast-nya yang emang keren-keren banget, terus reputasi PH-nya, karya-karya yang udah rilis sebelum-sebelumnya. Itu nggak ada alasan, nggak ada celah untuk aku nggak ambil, dan memang ini adalah satu pengalaman baru dan masih align juga dengan persona aku juga sih in real life gitu ya, sebagai seorang perempuan yang membudayakan. Di sini kan juga Suri ini menjadi benar sih, Suri tauladan ya, benar sih. Suri ini menjadi sosok yang memang perempuan tuh seperti apa gitu yang seharusnya. Nah, jadi sangat-sangat pas jodoh aja gitu. Dari semua aspeknya tuh nggak ada celah untuk nggak ngambil project ini. Apakah karena karakternya juga cukup mirip sama diri kamu, makanya kamu? Iya sih sebenarnya. Karena sebenarnya memang pembawaan Suri itu tenang. Cuman dia tuh tegas, punya prinsip. Jadi dia tahu batasan, dan batasan dia nggak abu-abu. Makanya sebenarnya seneng juga bisa membawakan peran ini gitu. Kemarin tuh aku sempet juga ditawarin, lucu banget dah, ditawarin main film, tapi jadi hantu gitu, hantu yang kayak borong-borong gitu loh. Cuman walaupun dia tuh sesuai persona aku, cuman aku kayaknya ini nggak lain deh gitu. Lumayan picky sih, dan Sayap Patah 2 ini keren banget sih, makanya aku sangat seneng bisa gabung project di Sayap Patah 2. Pas tahu akan beradu acting sama Mas Arya, perasaannya gimana? Maksudnya apakah deg-degan, segan dulu pertama atau gimana? Ini pertanyaannya udah sering ditanyain dan jawabannya sama, pasti deg-degan lah. Nggak mungkin nggak deg-degan ya. Biar nggak sama, momen apa yang kamu inget pertama kali pas kenalan sama Mas Arya dan? Momen apa? Sangar dia waktu pertama kali lihat Mas Arya itu. Oh gitu? Iya, karena pada saat itu Mas Arya
badannya lebih berotot ya, lebih berisi gitu kan. Terus dia gondrong gitu kan waktu pertama kali Lebih ketemu. simpel aja gendut. Enggak. Enggak. Jadi sangar gitu loh, kayak inilah apa? Kayak Brad Pitt gitu loh pas lagi zaman main film Troy. Itu yang ada di gambaran aku waktu ngeliat Mas Arya pertama kali. Jadi agak segan sih waktu awal ngobrol. Ternyata waktu ngobrol orangnya friendly ya, charming juga kok. Tapi yang jelas aku banyak nanya soal ilmu acting sih sama Mas Arya. Kalau itu kita memang diskusi. Diskusi itu aku banyak nanya sama Mas Arya gitu. Ada nggak kayak di TV Mas Arya kayaknya kayak gini, ternyata aslinya enggak? Enggak sih, aku nggak pernah punya asumsi apapun ke Mas Arya. Jadi kalau nonton dia ya aku nonton karyanya aja. Pas ketemu, oh ternyata orangnya baik. Udah gitu aja. Gak apa-apa kok, jujur aja. Itu jujur. Ini udah nungguin. Udah deg-degan nih. Apa keluar dia? Nah, tapi kalau ke Mas Arya lebih susah bangun chemistry sama Olivia atau sama Suri? Nggak susah sih dua-duanya. Gak susah dulunya. Nggak susah. Karena nggak ada yang dibentengi juga. Nggak ada dibentengi. Sama anak-anak itu memang agak PR sebetulnya ya. Tapi justru si Echa ini nggak tahu tuh memang miracle-nya tuh dari mana ya munculnya ya. Memang ajaib aja. Jadi anak nggak pernah rewel, nggak pernah ngeluh, Gak jaim juga. nggak jaim. Jadi memang Gampang gitu gampang loh. ngakarapnya ya. Sama Dara pun juga ya. Dara memang membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru gitu loh. Jadi ngobrolnya pun juga ngobrolnya enak, nggak ada yang susah jadinya. Jadi sebenarnya lancar-lancar aja ya Mas? Lancar-lancar aja alhamdulillahnya. Oke. Nah kalau Mas Iwa di film ini kan emang sudah ada karakternya di awal. Terus di film pertama terus akhirnya yang kedua ada lagi. Itu apakah kayak harus mulai dari awal dulu ngebangun karakternya? Apa sebenarnya nggak lebih gampang karena udah pernah punya gambaran karakternya itu ya? Iya, advantage-nya mungkin di situ ya, karena memang udah ada patokan karakter tentang si Leong ini. Tapi memang yang jadi challenge-nya adalah, lah gue punya anak. Ya ini yang di mana ya? Waduh, Ya kan? iya, Artinya jadi apa? Pasti akan beda lagi di situnya. Walaupun emang mesti keberuntungannya adalah udah ada patokan karakternya tentang Leong itu seperti apa. Nah, cuman tinggal cari inside stuff-nya ketika dia emang ketemu hal-hal lain di luar yang apa sayap patah pertama. Itu aja sih. Lebih ke situ. Kalau sama Biowan sendiri gimana Mas ininya? Gue amazed ya sama ada satu aktor kayak Biowan ya. Bahkan gue sempat ngomong di lokasi, gue boleh belajar nggak dari lo? Oh iya Mas, apa yang bikin Mas bilang gitu? Yes benar apa? Gue ngelihat dia orang yang sangat detail, detail banget. Pertanyaan itu gue lontarin ketika emang gue ikut ngelihat satu scene-nya dia. Ada yang perlu 2 take pertama sama take kedua nggak ada bedanya gestur semuanya. Itu yang akhirnya gue tanya gitu loh. Ya pokoknya itu jadi apa knowledge buat gue lah. Karena emang kan gue sih sebenarnya bisa dibilang di film gue masih rookie ya. Gue orang baru-baru juga belum berjalan di film secara dengan intensitas kayak gini. Selalu mengosongkan gelas dari rumah biar sampai di lokasi itu gue penuh keisi sama Arya juga kadang-kadang ya kalau lagi di kantor ngobrol dia nggak tahu gue curi ilmunya nih. Hati-hati gue banyak belajar gitu. Gue harus banyak belajar, harus banyak POV yang gue dapetin dari berbagai Macam orang mana sih ya? Kalau nggak salah sambil ngerekam ya Mas di sini HP-nya. Sambil gue ngerekam. Bawa kamera 360 mulu Kang Iwa. Yang kecil. Jadi buat gue tuh menyenangkan ketika emang akhirnya kita ada ensemble gitu ya sama Biowan gitu ya. Itu sama Askar itu menyenangkan banget sama Muhammad Khan, sama
ya sama Nugi gitu ya, semua yang ada di situ. Itu buat gue proses membuat film buat gue selain emang itu satu pekerjaan, itu satu we are blessed karena di situ kita ada proses belajar juga di situ buat gue. Paling nggak belajar hidup tentang karakter yang kita jalanin itu aja. Oke. Nah, tapi aku dapat bocoran fun fact Mas dari tim produksi. Katanya Mas Iwa nggak mau syuting kalau nggak ada kacang rebus di lokasi. Iya, biar kentutnya enak soalnya. Oh, jadi selama ini yang suka bikin bau ruangan Mas Iwa. Oh, gitu. Enggak, tapi enggak itu kalau buat sarapan pagi aja. Sarapan makan kacang rebus Mas. Kalau sarapan kan aku emang biasa rebus-rebusan. Tapi kalau Mas Arya sama Dara ada nggak hal atau barang atau makanan yang harus ada lah, seenggaknya buat bikin mood bagus pas syuting atau kerja gitu? Makanan? Enggak. Atau barang gitu misalnya? Barang? Enggak. Gue sih enggak ya. Gue cuman biasanya tuh requestnya ya ada tempat sholat yang proper aja sih sama colokan sih. Itu doang. Makanan makan apa aja lah saya. Kalau misalkan memang mau cari yang aneh, saya pasti carinya sendiri. Iya sih. Itu aja sih. Sama sih nggak ada isu sih Mbak, nyaman-nyaman aja. Soalnya tim juga udah mempersiapkan fasilitas untuk castnya udah proper. Jadi nggak ada isu apapun selama syuting. Oke. Berarti masih Iwa doang ya ini? Iya. Gue kayak Diman gue orangnya. Beman gitu. Beman. Nah, terus ada bocoran juga nih aku dari tim. Katanya Mas Arya sempat didatengin fanbase selama 3 hari di lokasi Cibarusa. Oh. Kata buat dimangatin. Kayaknya bukan fanbase deh itu. Kayaknya itu memang orang sana deh kayaknya. Orang sana. Orang sana yang tiba-tiba rame aja. Tiba-tiba rame. Ada yang Udah syutingnya Mas Arya nih. Rame mulu ya? Ada yang buat gue kaget Kang waktu itu. Jadi kan dari tempat ganti baju, ya kan? Itu kan mobil-mobil semua, truk-truk gitu kan. Nah, gue naik motor tuh, dibonceng. Terus ini kan truk bagian belakangnya nih, ya kan? Gue dari sini, pas jalan begini, tiba-tiba ada yang muncul dari belakang sini yang, Mas, wah, itu gue yang kaget kirain apa? Karena itu kan kalau nggak salah udah lewat jam 1 kali ya. Subuh. Iya. Sih. Oh iya. Memang di bagian sananya kan sepi. Iya. Yang rame kan bagian sana. Tiba-tiba begitu kan gue kaget jadinya. Wah, apa ini? Antara hantu sama begal ya. Iya bener. Tiba-tiba bawa golok. Banyak orang tuh Mas, pas waktu momen itu. Nggak ada, justru Cuman orangnya satu doang itu. Orangnya di depan set. Setnya kan Lokasi beda semua, sama base campnya kan Base beda camp setnya. Oh. Makanya kaget. Iya sih. Ini siapa? Oh enggak, maksud aku fansnya tuh banyak. Oh banyak di. Jadi pas waktu ngagetin tuh rame-rame. Oh enggak satu. Oh, satu doang. Cuma satu orang tiba-tiba begitu, Mas. Jangan gitu ngagetinnya. Jangan gitu, saya juga kaget deh. Mungkin dia bingung juga mau ngagetinnya gimana, Mas. Kalau Assalamualaikum tuh kaget tetap takut ya. Assalamualaikum. Serem kan? Oke. Nah kalau buat Dara, apa fakta yang akhirnya kamu temukan setelah kamu terjun ke dunia acting? Atau mungkin dari kayak fun fact soal Mas Arya sama Mas Iwa yang kamu baru tahu pas syuting bareng nih? Profesionalitas ternyata. Karena syuting itu kan terkait ekspresi mimik wajah. Sedangkan saat kita sedang syuting tuh banyak faktor-faktor yang mempengaruhi mood. Kayak kalau kita udah capek, lapar, ngantuk. Nah itu pasti mempengaruhi ekspresi dan mimik kita. Nah saat acting kan kita nggak boleh kelihatan itu karena yang disorot ekspresi kita. Jadi itu tantangannya besar di situ. Orang kalau misalnya kerja ngomongin di luar dari seorang aktor atau aktris ya udah kerja ngerjain muka bete masih bisa. Ini kan nggak bisa. Jadi kita harus kontrol di situ tuh. Makanya nggak gampang untuk menjadi seorang aktor atau aktris itu karena banyak banget, nggak cuman harus ya itu tadi profesionalitas nomor 1 sih. Dan itu banyak belajar juga dari situ. Kamu sempat nanya ke Mas Arya atau Mas Iwa nggak kayak gimana ngejaga profesionalitas, kan mereka sudah terjun di dunia hiburan tuh udah lebih lama kan, udah Kalau aku sih memang
sama Mas Iwa kalau punya kesempatan sih pengen banget, tapi karena kita memang nggak satu Nggak, scene, nggak, jadi itu nggak pernah. jarang bisa. Bahkan nggak ada ya? Bahkan bukan Nggak kita nunggu ada barangnya ya. kita pakai batas. Dibatasin. Nggak ada, nggak boleh nggak satu screen. Bukan muhrim. Jadi emang kesempatannya kebetulan sama Mas Lebih Arya, iya gitu. Kalau nanyain tentang itu sih lebih ke kayak nggak spesifik ke situ sih. Tapi Mas Arya pernah bilang kalau sebenarnya kita itu di dunia nyata tuh juga acting. Kayak kamu kalau misalnya ketemu sama orang baru kan, kamu tetap harus memberikan kesan gimana tuh sama orang baru itu. Ya itu udah langsung refleks. Diri kita tuh pasti refleks dengan sendirinya gitu. Misalkan Dara bawa pasangannya, dikenalin, Mas Arya kenalin, ini pasangan aku. Oh iya, halo Mas Arya. Nggak mungkin, Arya. Kan nggak mungkin gitu guanya. Mungkin aslinya begitu, tapi kan nggak gitu. Tapi kan udah pasti acting. Kan kayak kita memposisikan diri di suatu situasi lah, dan itu termasuk acting menurut Mas Arya, dan aku setuju dengan statement itu. Dan itu sih jadi kayak lebih ke semangat ya, bahwa sebenarnya semua orang punya potensi kok acting, karena sebenarnya semua orang melakukan itu, tinggal mau digali atau enggak gitu. Oke, aku akan menggali abis ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, boleh dimakan kalau mau ya. Oh iya, popcornnya. silakan. Takutnya nanti pajangan doang dikira kan. Nah, kalau di film yang pertama kan udah kelihatan tuh, itu ada adegan bom meledak. Nah, di sini karena menyesuaikan dan mengadaptasi peristiwa yang udah ada, berarti kan ada juga nih. Nah, itu prosesnya praktikal efek yang beneran bom di itu. Terus gimana tantangannya, kayak apakah cuaca juga bikin jadi kayak harus nyalain itunya nggak bisa gitu-gitu? Oh, ada Cuaca juga jelas. cuaca. Cuaca tuh sangat tuh. Yang waktu kan kita sampai pindah set. Pindah set. Yang tadinya Oh, di oke. kota Kota tua. tua, hujan, mau nunggu, wah nggak bisa nih juga. Akhirnya ya udah kita Pindah hari. pending, kita libur, pindah ke hari terakhir ke Tangerang ya Kang ya? Iya, ke Tangerang. Di daerah Tangerang, Daerah Tangerang. pindah tempat apa gitu-gitu. Kalau teknisnya itu ya tim itulah ya, Tim efek ledak. tim efek yang Yang buat mengerti ya? yang mengerti. Memang berarti praktikal ya, memang ada, bukan yang CGI gitu-gitu. Enggak. CGI mungkin tambahan pasti ada Tambahan, sih. iya. Buat ngerapihin ya. Buat ngerapihin gitu. Cuman kalau yang detail yang di lapangan itu kan pasti pakai ada yang kayak api-apian gitu tuh Iya. buat kamera yang bus gitu tuh itu pakai, terus pakai suara yang der gitu tuh ada juga gitu tuh. Itu sih. Oke. Berarti prosesnya emang dibikin real lah, biar reaksi dan actingnya juga real gitu. Tapi Mas Iwa ada pelajaran ada workshopnya juga ya Mas? Buat ngeledakin. Iya. Ya paling kalau abis sahur aja main petasan. Lawak mulu. Makasih guys, semangat tadi ya. Nah, kalau misalnya mau tahu di film ini, kalian bisa nggak nge-rate 1 sampai 10 seintens apa film ini dibanding sama yang pertama? Wah, sama-sama ini sih nggak bisa dinilai itu, sama-sama 10 ya. Yang Area, sama 10 ya? ini area yang 10. berbeda soalnya. Tapi Iya, emang sama-sama 10 dua konteks yang berbeda, filmnya berbeda, jalan ceritanya berbeda, tapi serunya sama. Jadi nggak bisa di-compare. Iya. Ya, sama-sama seru soalnya. Tapi ini akan lebih banyak drama keluarga ya? Drama ayah dan ibunya, ayah dan ibu, ayah dan anaknya. Imbang. Oh, imbang juga? Iya. Enggak. Kompleks sih. Iya. Imbang dan kompleks. Bapak-bapak banget lah bukan ceritanya. Tapi berarti lebih kompleks. Apa kompleks? Mak lu banget. Gue mau ngeluarin itu sih tadi. Tadi gue mau ngeluarin itu. Gue nunggu titik poin deh. Nunggu timing ya bro ya? Nunggu timing. Tapi lebih kompleks dari yang pertama? Kompleksitasnya mungkin emang karena akhirnya di sini ada pergumulan, sama juga pertama ada pergumulan antara hubungan pribadi dengan tugas negara sebenarnya sama. Cuman mungkin di sini emang ya lebih exciting karena lebih baru aja filmnya. Seru deh pokoknya. Iya, Iya. kalau yang pertama fokusnya kan ke satu. Iya. Iya kan? Iya. Karena pertama. Iya. Kalau yang kedua fokusnya kedua. Kalau yang Kelar lah, pertama, kelar. kalau yang pertama fokusnya satu. Satu. Memang di situ tuh
Kalau Karyanya. di yang kedua ini memang dia nyebarnya banyak. Banyak ya, ya. fokusnya. POV-nya banyak POV-nya itu. banyak. Nanti Heeh. di ketiga ya. Iya benar. Wah. Oke. Nah, misal nih aku mencoba untuk apa ya, kita berandai-andai lah. Jangan Kalau coba-coba, misal- Mbak. Iya oke, maaf. Jadi lanjut, langsung kita pamit aja. Kalau misalnya ini nggak ada yang mau jadi posisi ini sih, tapi kalau misalnya kalian berada di posisi Pandu, yang harus memilih antara pekerjaannya yang ya untuk negara gitu, dengan keluarga gitu. Saya kalau Iya, memilih- kalau jadi berada di posisi Pandu. pasti bakal susah sih, kebayang sih, pasti bakal dilema sih. Ketika lo ada satu pekerjaan yang lo diserahkan tanggung jawabnya bukan sekedar penghasilan dapur ngebul loh. Iya benar. Tanggung jawabnya adalah kehidupan masyarakat loh. Nyawa Warga, lagi. nyawa. Nah itu sama anak itu pasti ada dilema dan gue ngerasa emang karakter Pandu ini di sini ini karakter yang kuat banget. Iya. Ketika bagaimana lo berangkat dari rumah tapi lo meninggalkan cinta lo di rumah tetap buat anak gitu loh. Itu kan bukan hal yang gampang gitu ya. Gue masih bakal bingung. Pasti gue bakal jerawatan di situ karena banyak pikiran gitu kan. Kalau Dara gimana? Posisikan Pandu. Aku nggak ngerti apakah ada anggota Densus itu perempuan? Ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Aku tipikal orang yang tujuan hidup orang tuh kan beda-beda ya. Benar. Kalau tujuan hidup aku tuh tenang, rezeki ya mengalir secukupnya aja, maksudnya ya. Terus punya Nggak ngoyo. nggak ngoyo, punya keluarga di sampingku. Jadi daripada aku was-was juga aku mending resign sih. Ini jujur ya, disuruh jujur karena masih banyak jalan untuk mengabdikan diri kepada negara. Kan tidak harus selalu menjadi densus ya kan, Iya, bersuara, beropini, menyuarakan pendapat untuk keadilan juga bisa jadi Berkarya, sarana. iya. Ya aku memilih resign sih kalau jadi Pandu ya. Nah, Kalau Mas Pandu gimana Mas? Ini sih mau resign. udah SP2 ya? Udah SP2 nih. Bahasa HRD habis selesai Soalnya SP2. saya patah ya. Saya patah. Saya patah Patah 2. banget. Iya, bener juga SP2 saya patah 2. Berarti resign ya Mas? Resign. Resign sih saya sih. Resign. Berarti betapa hebatnya orang-orang itu ya, tetap Iya, berjalan. iya, itu keren sih Luar biasa mereka. sih. Gimana bergejolaknya saat mereka kerja terus mikirin keluarga gitu-gitu? Dan istrinya juga keren pasti, karena dia Iya. kan pasti ada sisi Iya. pressure emosionalnya dan dia tetap harus memahami situasinya. Itu yang digambarkan di Makanya. Saya Patah 1 kan? Iya, Di iya. Ariel Tatum. Oke, terakhir. Film ini kan disebut sebagai film yang didedikasikan untuk para korban dari kejadian asli ya. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak yang pengen disampaikan untuk mungkin keluarga korban atau yang mengalami hal-hal yang serupa lah? Dan bagaimana harapan kalian dengan adanya film ini dan bisa ditonton oleh banyak orang gitu? Ya, ini sebenarnya bagian dari empati. Kan dalam karya itu ada berbagai macam pesan apapun itu. Salah satunya adalah empati untuk korban. Dan salah satunya juga pesan itu adalah pembelajaran juga buat apa? Buat kita gitu. Semuanya, siapapun, nggak ada yang kita sok suci di sini, tapi semuanya untuk lebih aware. Iya. Untuk lebih gini loh Mbak, ketika sama aja kayak pertanyaannya gini kalau emang buat korban. Kalau tahu Mbak 2 jam lagi Mbak mati. Nah, apa yang kita mau lakukan? Pasti kita pengen ketemu sama orang yang kita sayang. Ketemu sama orang di jalan juga kita pasti akan lebih banyak Lebih, empati kan, ya, lebih betul. negor semua segala macam. Kenapa mindset itu nggak kita lakukan dari sekarang? Ya, nggak harus nunggu kita tahu kapan kita mati gitu. Yes. Jadi maksudnya spread love gitu ya, spread empati semua segala macam. Itu hal yang nggak perlu nunggu. Itu hal yang emang harus kita mulai gitu loh. Itu gue rasa itu salah satu pesan dari film Saya Patah ini. Ya. Oke. Ada yang mau nambahin mungkin, Dara? Aku Itu udah bagus banget sih. Iya. Jangan ikut-ikutan lu gini udah. Dibuang bodinya gitu tuh. kalau aku mungkin dari ini sih pesan untuk para teroris ya, yang belum tobat terutama. Ini kan di sini banyak POV dari korban akan keegoisan kalian nih untuk mencapai kepentingan kalian. Kalian bayangin posisinya kalau kalian punya keluarga dan orang lain melakukan itu ke keluarga kalian, apakah kalian rela dan ikhlas gitu loh.
yang orang yang nggak ada kaitannya dengan kepentingan, tetapi harus menjadi korban atas dasar keegoisan dan keserakahan orang. Jadi tolong kalian teroris-teroris di sana coba posisikan diri menjadi korban. Siapa tahu bisa dapat hidayah. Itu aja sih pesan moralnya. Terus dijawab sama teroris yang nggak ngaruh nggak? Ngeselin terorisnya. Kalau Mas Arya apa nih? Karena menutup harus gong ya Mas? Bebannya deh gua. Ya jadi coba bayangkan lo 2 jam lagi mati deh. Ulangin dong. Dejavu ya sama kalimat ini ya? Apa ya? Buat nambahin aja boleh nambahin. Ya mungkin belum disampaikan. Ya mungkin sebelumnya saya berterima kasih dulu ya buat keluarga para korban. Karena jujur ketika saya dari persiapan ini saya belum pernah berkomunikasi sama sekali. Saya berterima kasih diberikan kesempatannya bisa berkarya di sini untuk mendedikasikan karya ini untuk para korban. Ya semoga ya berharapnya gitu loh konflik-konflik yang ada di dunia ini tuh ya bisa terselesaikan lah, meskipun itu sesuatu yang mungkin sulit, mungkin bisa terselesaikan kalau memang dunia ini kiamat memang selesai gitu loh. Karena masih kita nggak ngomongin Indonesia, ini kita ngomongin dunia kok gitu loh. Sekarang kita lihatlah saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana masih ngomongnya katanya sudah gencatan senjata, bla bla, masih ada. Jadi memang susah kalau ngomongin tentang ini ya. Tapi yang pasti benar yang kata Kang Iwa tadi, nggak perlu kita harus tahu kita mati baru kita berbuat baik gitu. Kenapa nggak kita memposisikan seolah-olah 1 jam lagi atau 10 menit lagi kita udah mau mati gitu loh. Jadi ya kita berbuat baik aja terus sama semua orang gitu loh. Tiap orang ya. Iya, itu kalau setiap orang punya poin begitu aja. Gitu. Keren. Kalau kita misalkan mau, Kang maaf, saya boleh ngambil dompetnya nggak? Gua kasih deh. Iya kan? Ini kan sudah enak. Mintanya baik-baik, ya kan? Pinnya Sabraha. ATM. Kayak Mas Arya tadi pas ditepok, Bang, minta motornya ya? Oh, kena gendam dong itu. Kena gendam dong. Oke, terima kasih semuanya untuk Thank you. ngobrol-ngobrolnya. Semoga filmnya sukses. Amin. Juga. Boleh diingetin untuk nonton filmnya di Cinema 21? Ya, buat teman-teman, jangan lupa tanggal 8 Mei. Tahun 2025. Betul, akan ada satu film karya anak bangsa, karya kami, judulnya Sayap-sayap Patah 2 Olivia. Jadi jangan lupa nonton Serentak. Betul. Ya. Di bioskop kesayangan Anda. Ya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.